Karena tanaman porang itu hanya bisa tumbuh di musim penghujan, jadi ini menyesuaikan daerahnya masing-masing ya. Ini khusus di lokasi Jawa atau di wilayah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Di kesempatan hari ini saya berada di lahan teman-teman. Ini lahan yang pernah saya ambil video sekitar 2 minggu yang lalu ya. Waktu itu masih pengolahan lahan dan pembersihan rumput. Dan di hari ini, di awal November ini sudah mulai pembuatan gulutan teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi seperti ini. Dan di video kali ini nanti saya akan berbagi informasi tentang benarkah bulan November itu bulan yang paling tepat untuk melakukan proses penanaman entah bibit umbi, katak maupun biji bunga. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Jadi hasil dari pembersihan lahan dan pengolahan kemarin seperti ini. Pupuk sudah disediakan di setiap jarak berapa meter ya, kurang lebih 3-4 meter. Ini kemarin kita sediakan sekitar 1.500 sak teman-teman untuk satu lahan ini. Jadi nanti sampai ujung sana ya. Dan bibit yang akan kita tanam nanti di bagian lahan ini bibit katak yang ukuran sedang sekitar 200-300 biji. Sekalian nanti akan kita kasih lihat jadi cara penanamannya seperti apa. Buat teman-teman pemula yang pengen tahu caranya, ditonton videonya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen mencoba menanam di tahun 2021 ini. Untuk kondisinya memang agak miring teman-teman ya untuk kondisi lahan. Karena lokasi kita di lereng Gunung Wilis, Madiun Selatan, Kabupaten ya. Oke, kita lihat teman-teman. Di bagian bawah sana sebagian pekerja masih melakukan pembuatan gulutan. Seperti ini. Kalau untuk proses penanaman ya, ini kita lihat dulu. Ini sudah mulai dilakukan proses penanaman. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Nah, ini ya. Untuk proses penanamannya. Kita lihat bibit yang kita pakai ukuran sedang ya, isi 200-300 biji, jaraknya kurang lebih 20 cm teman-teman. Karena kalau satu jengkal itu 25, ini kurang lebih 20 cm. Seperti biasa, setelah bibit kita taruh, itu nanti baru kita kasih pupuk teman-teman. Setelah nanti pupuknya ditaruh di atasnya, langsung kita uruk pakai tanah. Aman Pak ya, apabila bibit ditaruh pupuk di atasnya nggak apa-apa ya? Biasa yang pernah kami lakukan memang perjalanannya seperti itu. Jadi kita taruh bibit dulu, setelah bibit baru kita kasih pupuk, baru kita uruk. Ya, jadi aman buat teman-teman yang pengen mencoba. Bibitnya ditaruh, nanti dikasih pupuk, itu nggak apa-apa, nggak menyebabkan pembusukan untuk bibit kataknya. Jadi aman teman-teman. Terus usahakan nanti kalau sudah keluar tunas, jadi bibit yang sudah keluar tunas seperti ini, usahakan mata tunasnya nanti tumbuhnya ke atas ya. Jangan sampai ditaruh kayak gini. Atau mungkin kebalik. Jadi tetap arahnya ke atas. Supaya nanti pertumbuhan istilahnya muncul di permukaan tanahnya lebih cepat. Kalau nanti kebalik atau mungkin posisi mata tunasnya di bawah, itu nanti tetap akan menghambat pertumbuhan dari biji katak tersebut. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke topik pembahasan ya. Jadi benarkah bulan November ini bulan yang paling cocok untuk dilakukan proses penanaman bibit porang? Entah itu bibit katak, umbi maupun biji bunga. Sambil jalan teman-teman ya, biar tidak jenuh, dan kita lihat nanti kondisi lahannya. Dan juga teman-teman pekerja yang mulai melakukan pembuatan gulutan seperti ini. Ini khusus untuk kita tanami biji katak. Oke, kita sambil muter. Oke.
Jadi untuk melakukan proses penanaman untuk bibit porang itu bisa dilakukan mulai dari bulan Agustus teman-teman. Agustus, September, Oktober, November sampai batasnya Desember ya kalau kita ya. Tapi kalau petani lain mungkin beda atau mungkin daerah lain juga beda, kita juga kurang paham. Yang jelas kalau dari kita sendiri biasanya bisa dipilih mulai dari bulan Agustus sampai batas maksimalnya bulan Desember. Terus kira-kira yang paling tepat itu bulan berapa sih untuk dilakukan proses penanaman? Karena tanaman porang itu hanya bisa tumbuh di musim penghujan. Jadi ini menyesuaikan daerahnya masing-masing ya. Ini khusus di lokasi Jawa atau di wilayah Jawa. Itu memang musim penghujan tiba itu biasanya di akhir Oktober atau mungkin di bulan November. Kalau kita sendiri cenderung memilih di bulan November untuk melakukan proses penanaman. Memang yang paling cocok karena kondisi biji katak juga sudah mulai keluar tunas. Ini tadi saya ambil contoh teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Jadi biji katak sudah mulai keluar tunas. Terus cuaca juga sudah mulai mendukung teman-teman dengan sudah mulai turun hujan. Ini bisa kita lakukan proses penanaman. Bibit katak yang sudah keluar tunas juga aman untuk ditanam. Karena kalau kita tanam di bulan kemarin, mungkin awal Oktober dengan kondisi katak yang sudah keluar tunas itu lebih beresiko. Karena bisa saja nanti mata tunasnya kering. Jadi buat teman-teman yang belum melakukan proses penanaman, kalau memang cuacanya sudah turun hujan atau wilayahnya sudah mulai memasuki musim penghujan, bisa dilakukan proses penanaman. Nah, ini belum dibuat gulutan untuk lahannya, masih digemburkan kemarin ya. Oke, lahannya sampai ujung sana teman-teman. Nanti kita coba lihat pekerja yang bagian bawah tadi ya. Oke, sambil jalan. Nanti saya kasih lihat model gulutan dan juga cara pembuatan gulutannya. Kita harus muter ini ya. Ini pupuknya sudah kita siapkan di setiap jarak 5 meter, 3 meter sampai 5 meter. Nanti akan kita taruh di bagian atas bibit. Oke, seperti ini sama ya, seperti yang bagian atas tadi. Setelah digemburkan kemarin pakai alat, baru nanti dibuat model gulutannya seperti ini. Kalau untuk model gulutan ini sebetulnya juga kesukaan masing-masing ya. Kecil-kecil juga boleh atau mungkin diambil 80 cm juga nggak apa-apa. Untuk kedalaman menanam itu usahakan agak dalam teman-teman. Jadi dari dasaran tanah ini jaraknya kurang lebih 20 cm ya. Nanti bibitnya ditaruh di tengah-tengahnya, jangan sampai terlalu dalam juga, soalnya kalau terlalu dalam tumbuhnya juga agak lambat. Nanti muncul di permukaan tanahnya mungkin nggak bisa 1 bulan 2 bulan bahkan lebih. Oke, ini mulai istirahat teman-teman ya. Oke, ini tadi informasi di tanggal 2 November tahun 2021. Buat teman-teman yang pengen menanyakan tentang cara menanam porang, monggo bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon. Selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.